Bisnis itu yang penting, kamu harus ngerti cara jualannya dulu. Itu merupakan modal utama. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Mirza Ghulam Ahmad, yang merupakan owner dari King Roastel Indonesia. Dia juga dikenal sebagai artis cupang karena seringkali diundang di televisi untuk berbicara soal percupangan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Bisnis ikan cupang hias boleh dibilang makin diminati saat ini. Pada tahun 2012 hingga 2019, Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan perdagangan ikan hias. Pada tahun 2012, nilai ekspor ikan hias mencapai 311 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 491 miliar rupiah. Di masa pandemi, hobi ikan hias menjadi salah satu tren yang diminati oleh masyarakat. Salah satunya yaitu ikan cupang. Selain itu, hobi ikan cupang boleh dibilang bukan hobi musiman, karena terus dinikmati dari masa ke masa. Dari hobi yang sering dinikmati saat kecil, hingga sekarang banyak orang dewasa juga gemar mengoleksi cupang hias. Saya akan membahas kisah inspiratif dari artis cupang Mirza Ghulam Ahmad. Pada tahun 2008, Mirza pertama kali membuka toko ikan cupang hias di dua pusat perbelanjaan sekaligus, yaitu di Plaza Cibubur dan Plaza Pondok Gede. Ini bukan usaha pertamanya. Sebelumnya, Mirza juga pernah berbisnis macam-macam, mulai dari pisang coklat, ketupat, jamu, mainan anak-anak, dan sebagainya. Namun sayangnya, menurut Mirza, bisnis seperti itu walaupun uangnya lumayan, tapi hampir semua merupakan bisnis musiman. Ini yang membuatnya lalu melirik bisnis ikan cupang hias. Bagi Mirza, kunci kesuksesannya adalah kerja keras. Mungkin ini terdengar klise, tapi ini benar adanya. Waktu awal ingin membuka toko ikan cupang hias, dia mengumpulkan dana sebesar 10 juta rupiah. Uang tersebut berasal dari meminjam 50 ribu rupiah kepada seluruh adik kelasnya di sekolah. Ketika uangnya terkumpul dan mengajukan untuk membuka toko ikan cupang hias di mall, awalnya ditolak oleh manajemen mall. Tentu saja, karena pada masa itu, menjual cupang di dalam pusat perbelanjaan bukanlah hal yang umum. Selain itu, manajemen mall juga takut kalau nanti lantai mallnya jadi licin dan pengunjung bisa tergelincir. Penolakan ini tidak membuat Mirza menyerah. Dia lalu membuat proposal pengajuan bisnis cupang dan menjelaskan kalau display bisnis cupangnya akan rapi dan dijamin tidak akan membasahi lantai. Itulah yang membuat manajemen mall akhirnya setuju. Selain kerja keras, Mirza merupakan pengusaha yang cukup jeli melihat peluang. Walaupun jenis ikan cupang hiasnya ada banyak, namun Mirza fokus menjual ikan cupang jenis roastel. Ini adalah jenis cupang yang unik dan jarang dijual. Ikan cupang jenis roastel merupakan jenis ikan yang boleh dibilang cacat atau reject dari jenis half moon. Walaupun begitu, ikan cupang ini punya keindahannya tersendiri, hingga akhirnya terkenal dengan nama King Roastel hingga sekarang. Bukan hanya fokus ke pasar domestik, ternyata Mirza juga berhasil menembus pasar ekspor. Pertama kali Mirza berjualan ekspor cupang saat dia melihat ada orang di Facebook yang punya peternakan besar cupang hias, namun tidak menawarkan cupang tersebut. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata orang tersebut merupakan pemain ekspor cupang ke Inggris. Mirza pun berusaha kontak orang yang ditemuinya di Facebook dan mencari tahu cara ekspor cupang. Namun sayangnya, orang tersebut tidak mau berbagi ilmunya. Walaupun begitu, Mirza tidak menyerah. Dia terus mencari tahu dan melihat ternyata orang ini mengikuti banyak grup Facebook Eropa. Mirza pun lalu masuk ke grup tersebut, mulai posting ikan cupangnya, dan kemudian akhirnya ada yang membeli. Mulai dari 1 orang, hingga lumayan banyak orang yang menjadi pelanggan tetap dari King Roastel Indonesia. Perjalanan ekspor Mirza pun berlanjut. Mulai dari ke pembeli langsung, sekarang dia menjual ke pemain besar. Jadi, perusahaan eksportir di Indonesia menghubungi Mirza langsung untuk menjual ikan cupang hiasnya ke negara lain. Saat ini, King Roastel sudah memiliki cabang di beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Brunei, Darussalam, Malaysia, dan yang akan datang adalah di Jepang. Buat pemula yang ingin berbisnis cupang hias, Mirza menyarankan jangan mulai dari ternak dulu, tapi mulailah dari menjual cupang hias. Awalnya harus dimulai dari belajar cara jualan cupang hias. Bisa mulai dari mendatangi toko cupang hias dan mengajaknya kerjasama. Jadi, kamu bisa minta izin untuk foto ikan cupangnya, lalu ditawarkan secara online. Apabila sudah rutin menjual ikan cupang hias, barulah kamu mulai mendalami bisnis ternak cupang hias. Selama menunggu cupang kamu tumbuh, kamu masih terus menjual ikan orang lain.
Barulah ketika cupang kamu siap dijual, kamu menjual cupang kamu sendiri. Kebanyakan pemula malah berpikir sebaliknya. Mereka fokus melakukan ternak cupang, ketika cupangnya sudah banyak dan siap dijual, mereka bingung bagaimana menjualnya. Kesalahan umum pemula lainnya adalah ketika sudah bisa ternak cupang, mereka tidak lagi membeli ikan dari peternak. Kalau mau usaha cupangnya besar, maka tidak bisa dikerjakan semuanya sendiri. Mirza mengibaratkan bisnis cupang hias itu seperti tim sepak bola. Ada yang jadi kiper, penyerang, pemain belakang, dan sebagainya. Jadi, jika kamu mau usaha cupang hiasnya maju, maka kamu harus punya tim yang kuat dan fokus di masing-masing bidang. Ada yang jadi peternak, pengembang, dan penjual. Itulah sistem yang dijalankan di King Roastel Indonesia. Mirza juga membagikan tips apabila kamu mau berjualan ikan cupang hias. Pertama, berjualan secara digital. Tips lain untuk berjualan cupang secara online adalah kamu harus menyediakan biaya promosi minimal 3 kali dari modal produksi. Misalnya dalam sebulan, modal produksi kita adalah 3 juta rupiah. Maka biaya promosinya minimal 9 juta rupiah. Jadi, kamu butuh 12 juta rupiah untuk berjualan cupang secara online. Biaya promosi ini lalu digunakan untuk pemasangan iklan di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Facebook. Bukan hanya itu, biaya promosi itu juga bisa digunakan untuk endorse selebgram atau artis. Hal ini disebabkan cara jualan ikan hias cupang sudah berubah. Walaupun punya toko ikan cupang hias, toko tersebut fungsinya hanya sebagai display saja, sedangkan penjualannya banyak berasal dari digital. Mirza pun sempat bercerita, kalau ada orang yang berjualan cupang, namun dia tidak punya toko. Jadi orang ini membeli ikan cupang dari peternak seharga Rp5.000 sebanyak 5.000 ekor. Total modalnya adalah 25 juta rupiah. Namun, dia janji kepada peternak cupang kalau cupangnya akan diambil bulan depan. Sebulan kemudian, orang tersebut aktif menjual ikan cupang secara digital, melakukan promosi secara masif, mulai dari iklan digital hingga endorse artis. Cupang tersebut lalu dijual seharga Rp15.000 per ekor. Dalam sebulan, ikan cupangnya laku keras dan mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Ini adalah resep suksesnya. Hal ini disebabkan ada 2 jenis pemain ikan cupang. Satu, pemain dari nol dengan modal terbatas, dan kedua, pemain ikan cupang yang punya modal. Tips kedua adalah bangun personal branding. Kamu harus punya personal branding yang bagus sebagai penjual cupang. Caranya bisa membuat akun sosial media yang menarik. Bukan hanya itu, kamu juga bisa fokus melakukan live show. Contohnya begini, sekarang sudah mulai banyak lelang live ikan cupang. Nah, kamu bisa melakukan hal ini agar makin banyak orang yang kenal kalau kamu adalah pedagang ikan cupang. Fokusnya adalah jualan dulu. Nantinya pasti akan banyak orang yang menawarkan ikan cupangnya untuk kamu jual. Mirza membagikan pengalamannya. Sekarang, dia tidak mencari pembeli lagi karena banyak orang yang sering menanyakan langsung kepada Mirza soal ikan cupang. Selain itu, para peternak ikan cupang juga meminta dia untuk membantu menjual ikan cupangnya. Bisnis itu bukan cuma keren-kerenan saja. Kadang bisnis yang kelihatannya sederhana, namun ternyata peluangnya sangat menjanjikan. Yang paling penting, kamu harus bisa menjualnya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga, mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.